Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Bayu, selamat pagi. Di Jateng Bicara lagi bersama saya Dian Risti. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Wahid Arbani, SAG MSI, selaku Kabag TU Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, dan juga selaku Ketua Satgas Halal Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau sudah ngomongin tentang Satgas Halal, Satgas MUI Halal, berarti kita akan ngomongin tentang Sehati. Ini adalah program dari Kemenak tentunya untuk sertifikat halal gratis buat yang ingin untuk pelaku usaha tentunya ya. Nah, karena kan sekarang ini semuanya itu harus sudah halal. Nah, nanti kita akan bahas Kang Mas dan Mbak Yu. Jangan kemana-mana ya, tentunya habis ini tetap di Jateng Bicara. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu masih di Jateng Bicara, dan ini masih di awal banget, dan kita belum perkenalan ini dengan narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini, Bapak Wahid Arbani. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, semangat pagi. Asik, semangat pagi ya. Semuanya juga buat Kang Mas dan Mbak Yu tentunya semangat pagi, dan pokoknya setiap hari harus semangat gitu ya, Pak ya. Siap. Nah, kita mau ngomongin tentang sertifikat halal ini, Bapak, karena kan makin kesini ini hampir semuanya dituntut untuk halal. Kalau yang tahun-tahun kemarin sepertinya orang kadang belum terlalu mikir ini halal nggak ya, ini halal nggak ya. Nah, sekarang ini tuh hampir semuanya itu ini halal nggak ya, ini halal nggak ya. Nah, kira-kira dari Pak Arbani sendiri atau Pak Wahid sendiri bagaimana nih, Pak? Ya, jadi begini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian dan seluruh pendengar radio, Kang Mas, Mbak Yu di Jateng Gayeng Online Radio. Ya. Jadi saat ini kita itu sedang berada di posisi untuk memastikan bahwa proses halal ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ini istilahnya itu jerbasuki itu kan mau bingung. Nah, jerbasuki yang dimaksud di sini adalah keinginan kebaikan yang ingin kita lakukan. Nah, salah satu keinginan kebaikan yang kita lakukan adalah bagaimana memastikan masyarakat kita, umat kita ini dapat menikmati produk-produk kuliner, terutama di makanan minuman itu yang halal. Dan untuk itu harus ada kepastian kehalalannya. Melalui apa? Melalui proses yang dinamakan dengan nama sertifikasi halal. Betul. Nah, jerbasuki ini juga ditopang oleh kewajiban undang-undang. Jadi tidak semata-mata memberikan kepastian, kenyamanan bagi masyarakat untuk menikmati produk ini yang halal, tetapi undang-undang juga atau regulasi juga mengatur agar semua produk yang beredar, berada di berkembang, diperdagangkan dan masuk, terutama di kuliner itu harus ada kepastian apakah dia produk itu halal atau tidak halal. Sehingga ketika produk itu halal, itu bisa dinikmati oleh kaum muslimin atau masyarakat yang ingin produk-produk halal. Begitu juga sebaliknya. Nah, undang-undang yang mengatur itu adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang menguatkan tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Artinya dari sisi regulasi pemerintah hadir, kemudian memastikan bahwa semua produk yang beredar, diperdagangkan dan masuk ke Indonesia, terutama produk-produk kuliner itu harus ada kepastian kehalalannya. Nah, disinilah kemudian peran pemerintah hadir untuk memastikan melalui kegiatan yang dinamakan dengan akselerasi sertifikasi halal. Maka sesuai undang-undang tersebut, semua produk terutama kuliner yang beredar, diperdagangkan dan masuk di Indonesia sampai tanggal 17 Oktober 2024 harus tersertifikasi halal. Baik. Nah, sejauh ini, Mbak, kalau mungkin sebelum ada Sehati ini pun atau sertifikat halal gratis ini dari Kemenak, tentunya akhir tahun, awal-awal tahun ini pun sudah mulai banyak nih yang mengurus halal. Nah, untuk di Jawa Tengah sendiri, ini kira-kira bagaimana nih, Pak? Maksudnya apakah sudah banyak yang mengurusnya atau seperti apa? Iya, jadi alhamdulillah atas support dorongan dari Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur yang support luar biasa terhadap proses halal ini, maka alhamdulillah di Jawa Tengah sendiri proses ini sudah berjalan dengan baik. Jadi kehadiran negara ini dalam bentuk percepatan sertifikasi halal melalui sebuah lembaga yang dinamakan dengan BPJPH, Badan
penyelenggara jaminan produk halal. Nah, kemudian sebelumnya itu proses halal itu kan ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, setelah muncul undang-undang tersebut, maka yang bertugas dan bertanggung jawab adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan untuk Jawa Tengah sendiri, proses itu alhamdulillah berjalan dengan cepat, dan untuk menuju ke komunitas halal saat ini sudah ada banyak sengkuyung ya, sudah disengkuyung oleh berbagai pihak dari semua dinas itu alhamdulillah sudah nyengkuyung bersama-sama. Semua dinas di Provinsi Jawa Tengah sampai ke tingkat kabupaten kota alhamdulillah melakukan kolaborasi dan nyengkuyung program ini, dan alhamdulillah perlu kami sampaikan di sini target percepatan halal untuk tahun 2023 itu kita Jawa Tengah mendapatkan target 209.000 sertifikat halal bagi usaha kecil mikro menengah. Dan alhamdulillah sampai hari ini tadi saya membaca di sistem OLAP itu sudah mendaftar 153.000. Lumayan banyak ya Pak ya. Banyak, alhamdulillah. Jadi tinggal kurang sekian ribu itu tercapai. Tapi kalau ini nanti tercapai, kita ingin minta kepada pusat lagi agar ada penambahan jumlah sehingga target jumlah UMK kita yang jumlahnya jutaan di Jawa Tengah ini semuanya tercover. Kenapa ini penting? Sebab ketika produk-produk ini halal, maka akan lebih memberikan kepastian dan keyakinan kepada si customer untuk menggunakan produk itu. Karena itu saya kira kita cukup apresiatif terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai di pemerintah kabupaten kota yang mensupport halal chain ini, ekosistem halal ini, dan ini insya Allah kalau terwujud, tentu efek baliknya nanti akan dapat berfungsi untuk peningkatan bagi pengembangan usaha kecil kita di Jawa Tengah ini. Betul. Harapannya seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk setidaknya juga membantu para UMKM dan UMK di Jawa Tengah ini bisa berkembang lagi. Betul. Nah, mungkin ada yang penasaran juga nih, bagaimana sih Pak, misalkan Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan atau melihat tayangan YouTube kita ingin mengurus dan kebetulan memang belum mengurus. Nah, ini apa saja yang harus dipersiapkan seperti itu Pak? Jadi sebenarnya sistem ini sederhana sekali sederhana sekali. Jadi ada dua jenis program yang disiapkan untuk menuju ke halal ini. Yang pertama yang dikenal dengan nama Sehati sertifikat halal gratis atau self declare. Itu diperuntukkan bagi UMK yang kecil dengan jumlah omset maksimal 500 juta per tahun. Kan banyak kan di tempat kita sekitar kita ini. Betul. Cilok segala macam itu. Ini kan banyak sekali. Nah, cara ngurusnya gampang, terutama mereka yang sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha melalui OSS. Kalau sebagian besar kan masyarakat kita kesulitan nih. Belum punya. Nggak usah khawatir. Nanti kita punya banyak pendamping. Pendamping yang akan membantu proses untuk berproses menuju halal itu mulai dari pengurusan administrasi. Jadi nanti kalau punya keinginan itu cukup datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di seluruh Jawa Tengah. Di seluruh Jawa Tengah. Ada, aman ya Pak ya. Aman. Nanti datang ke sana, sampaikan di masing-masing lokal. Di masing-masing di Kemenak itu ada PTSP. Di sana nanti langsung lapor pengen melakukan proses pengurusan Sehati self declare. Nah, nanti di sana akan disiapkan petugas pendamping gratis. Gratis semua. Gratis semua. Nah, ini yang menyenangkan. Kadang kan orang ketakut, nanti bayar gitu ya Pak. Ini gratis semua ya Pak ya. Kalau ada yang bayar sampaikan ke kita. Nanti akan kita selesaikan. Jadi semua proses yang dilakukan itu gratis dan nanti dibantu mulai dari awal. Misalnya ini belum memiliki NIB. Sebenarnya pengurusan nomor induk berusaha kan tugas tanggung jawab masing-masing pelaku usaha. Tapi karena keterbatasan meskipun kita tahu kita ini dimasuk ke era disruption harus tak paham teknologi. Tapi kalau pelaku usahanya bakul kecil itu yang cilok, bakul yang kecil-kecil itu kan susah kan itu kan. Nah, ini bisa dibantu. Kemudian diisikan NIB-nya, selesai baru diproses halal. Si pelaku usaha itu menyatakan bahwa produk ini adalah halal. Memastikan produk ini halal, baru kemudian dicatat oleh pendamping hasil dari komitmen itu, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk pengajuan halal. Dimasukkan ke sistem
di BPJPH, halal go ID, kemudian diproses, kemudian diperiksa oleh komite halal, dan itu prosesnya tidak lama, kurang lebih 2 minggu itu sudah bisa mendapatkan sertifikat halal. Oke, kurang lebih dari 2 minggu ya 2 Bapak minggu ya, dari proses datang. Apalagi kalau tidak punya NIDB dan segala macam. Nah, kalau tidak ada NIB kan agak lama juga nih, perlu waktu nih. Karena NIB menggunakan sistem OSS di luar BPJPH. OSS itu diselesaikan dulu, baru kemudian proses halal. Dan itu gratis. Artinya gratis. Artinya kita ingin ada percepatan, sebab kalau proses ini dalam rangka sesungguhnya untuk memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha. Nah, kesadaran itu harus muncul. Kalau nilai tambah, maka pengembangan usaha itu akan semakin baik, dan fungsinya penguatan ekonomi kita. Kita tahu saat krisis kemarin, masa pandemi ya, itu yang bisa bertahan itu justru kelompok usaha kecil. Jadi kelompok usaha kecil itu bisa bertahan, sementara kelompok usaha agak besar itu agak mengalami kendala dari sisi ekonomian. Karena itu kemudian melalui program Pak Presiden diharapkan sampai akhir jabatan beliau nanti harus ada banyak, targetnya sih 10 juta. 10 juta usaha ya. UMK yang telah tersertifikat halal dan menggunakan dana PEN. Apa itu Bapak? PEN apa itu yang ekonomi nasional itu, tenaga PEN pusat itu. Iya, baik. Dalam rangka untuk itu. Baik. Nah, nanti kita akan bahas nih, kalau misalkan sudah bersertifikat halal gitu, apa sih benefit yang didapat? Nanti mungkin lebih dijelaskan lagi Bapak oleh Pak Wahid akan menjelaskan. Tapi buat Kang Mas dan Mbak Yu yang mau bertanya, boleh sekali langsung di 08139965 atau 9922. Namanya siapa, dari kota mana, setelah itu dikirimkan pertanyaannya. Setelah ini saya berserta Bapak Wahid akan kembali lagi di Jateng Bicara. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Masih bersama Bapak Wahid Arbani dari Kemenak Provinsi Jawa Tengah, Kang Mas dan Bayu, dan kita masih membahas tentang sertifikasi halal 2023. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara untuk bisa mengurus sertifikat halal. Nah, tentunya sekarang kita akan bertanya ini untuk kepada Bapak Wahid ya. Kalau nih masyarakat atau pelaku-pelaku usaha tentunya sudah bersertifikat halal semua, berarti kan bukan cuma mendapatkan sertifikat halal saja Bapak, tapi ada benefit-benefit atau keuntungan-keuntungan yang didapat. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan biar makin semangat ini untuk mengurusnya. Baik, ketika sebuah produk itu sudah memiliki sertifikasi halal, maka akan ada kepastian kenyamanan, tentu keamanan, keselamatan, dan jaminan ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang mengkonsumsi dan menggunakan produk itu. Itu saya kira penting, karena saat ini proses halal itu tidak hanya dilakukan oleh negara-negara muslim, negara non-muslim pun juga melakukan. Jadi ketika di Jepang itu sendiri, Jepang, Thailand, Muang Thai, dan beberapa negara Eropa itu mewajibkan semua produk-produk yang masuk ke luar negeri mereka, termasuk ke Indonesia, itu harus tersertifikasi halal oleh lembaga mereka. Katakanlah misalnya produk mie ramen ya, mie ramen Jepang itu tersertifikasi halal terlebih dahulu di Jepang. Nah, ketika produk itu masuk ke Indonesia, orang Indonesia melihat ini sudah halal, tentu akan menarik. Sementara kalau produk kita sendiri tidak halal, tentu akan ada pilihan. Kalau Jepang aja sudah menerapkan kewajiban halal bagi produknya, padahal mereka bukan, mohon maaf, tidak berbasis muslim masuk ke Indonesia. Sementara orang Indonesia sendiri yang sebagian besar muslim tidak menerapkan proses sertifikasi halal, tentu akan menggerus kemungkinan produk-produk kita diterima oleh pasar. Karena kemarin juga sudah kita ketahui sebenarnya produk-produk lokal makanan Indonesia itu di lidah orang Asia, bahkan dunia itu luar biasa. Betul sekali. Kemarin kan diketahui kita dapat apresiasi negara nomor 1 makanan terenak itu sop itu kan rawon. Rawon, betul. Itu kan produk asli Indonesia, dan banyak sekali produk-produk lokal Indonesia, kuliner Indonesia yang sebenarnya kalau dikemas dengan baik, kemudian diberi label-label yang baik, dikasih halal yang baik, itu tentu akan memberi nilai tambah lebih. Dan kita kecenderungannya generasi Z itu kan senang sesuatu yang tampilan. Betul. Visualnya dulu ya Pak ya. Betul. Saya kalau
kadang ketika dengan anak-anak itu makan ramen itu sebenarnya ya kayak mie godok kita aja. Tapi karena ada nama ramennya itu kemudian dikasih halal itu kan lebih menarik. Nah, karena itu saya kira yang pertama benefit yang kita peroleh adalah kepastian keamanan, kenyamanan, ketersediaan dan keselamatan. Jadi orang yang makan itu yakin bahwa betul-betul tidak akan ada masalah, tidak ada madharat di dalam makanan itu. Kemudian yang kedua tentu itu insya Allah akan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk tadi. Karena tadi kita masuk ke situasi berhadapan dengan berbagai produk-produk UMK dari luar negeri yang masuk ke Indonesia yang sudah disertifikasi halal juga oleh negara mereka. Negara masing-masing negara masing-masing. Dan itu berlaku sekali lagi tidak hanya negara-negara muslim ansih. Negara-negara yang tidak muslim pun sudah melakukan itu. Itu kan semacam halal chain. Jadi semacam komunitas halal. Komunitas halal itu sudah berlangsung mendunia. Nah, kalau mendunia kita tidak siap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, ini tentu tidak bisa bersaing. Tidak akan bisa bersaing. Dan yang ketiga, perkembangan produk sekarang ini kan beragam, macam-macam. Kita sulit membedakan mana yang halal, mana yang tidak. Betul. Di muka tadi bahwa kita ini kan jerbasuki, jerbasuki menuju kepada kemanfaatan kebaikan. Salah satu cara kita membantu masyarakat untuk bisa menikmati makanan halal adalah dengan cara melakukan percepatan halal ini. Jadi kita kan sulit membedakan mana ini produk yang pasti halal, bahannya atau agak abu-abu atau tidak. Nah, melalui proses sertifikasi halal ini paling tidak kita memiliki keyakinan. Oh, produk-produk ini insya Allah halal, sehingga orang yang makan tenang, aman, tidak takut lagi. Jadi sesuatu yang bikin ragu itu kan menakutkan. Tetapi ketika ada yakin itu kan insya Allah aman ya Pak ya. Oke. Nah, gitu. Lantas nanti kalau untuk menguji atau namanya kita melakukan sertifikat halal gitu, apakah juga nanti akan didatangin satu-satu seperti itu atau bagaimana? Kadang kan ini kita yang tidak tahu itu adalah kalau misalkan bahan-bahannya tuh mungkin bahan-bahan yang memang aman gitu. Nah, kadang yang bikin suka apakah ini halal atau tidak adalah bahan hewani ya Pak ya. Karena kan kita tahu nih sapi atau ayam pun pasti penyembelihannya pun juga harus melalui syariah-syariah yang sudah ditentukan kalau untuk umat muslim. Nah, itu kira-kira seperti apa ini Pak? Iya, karena itu salah satu yang didorong oleh Pak Wagub dan Pak Gubernur adalah kehalalan produk halal itu dimulai dari critical process. Ada 2 critical process yang dipastikan bahwa itu sebagai prasyarat untuk menuju kehalalan. Yang pertama adalah air baku. Ini air baku. Oh, bahkan ini juga dinilai. Dinilai juga. Artinya ketika seorang akan memasak produk apapun itu kan mesti menggunakan air. Sebagian besar lah menggunakan air, terutama kuliner dan air minum. Nah, kemudian critical process yang kedua adalah adanya daging. Baik daging hewan, mamalia, sapi, kerbau, kambing dan lain-lain, juga unggas. Nah, ini kan critical process. Maka yang didorong saat ini di Jawa Tengah itu adalah bagaimana terjadi akselerasi percepatan untuk sertifikasi halal di RPH, rumah potong hewan dan rumah potong unggas. Ini juga menjadi perhatian dan kita sudah sering diskusi dengan Pak Wagub, inisiasi Pak Wagub dengan Dinas Kesehatan Hewan dan dinas terkait. Dan salah satu yang kita lakukan diantaranya adalah saat ini sedang dibangun rencana dan ini dalam masa-masa proses itu pendirian RPH halal yang diinisiasi kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia, Basnas, Pemprov Jawa Tengah dan Masjid Agung Jawa Tengah dan kita semua mensupport untuk menuju ke sana. Dan ini nanti akan dibangun ini rencananya. Besok akan dilakukan kegiatan untuk melakukan istilahnya ya survei lokasi. Terus nanti juga survei ke tempat-tempat RPH yang sudah ada yang sudah punya sertifikat halal itu. Jadi untuk menuju ke sana ini kelihatannya harus gerak bareng. Nah, kembali ke tadi. Jadi inilah yang dinamakan dengan kewajiban halal itu critical process. Maka tadi saya matur ada 2 jenis untuk menuju halal itu, reguler dan sehati. Khusus untuk sehati sendiri, karena menyasar kepada produk-produk usaha kecil, maka
untuk bahan-bahan yang berasal dari daging secara langsung memang tidak bisa dilakukan self declare. Jadi daging kayak Sapi. misalnya bakso begitu kan langsung gitu. gitu kan. Iya, betul. Maka bakso itu sendiri nggak bisa. Bakso Oke. sendiri nggak bisa langsung di sertifikasi halal di situ, tetapi nanti akan ada arahnya adalah jenis lainnya. Nah, jadi memang yang ansih. Jadi mungkin kalau bakso komposisinya Ayam sama aja unggas ya Pak ya. yang terlalu dominan dagingnya nanti itu ada kemudian. Gitu. Tapi yang tidak dominan itu masih dimungkinkan. Oke. Yang tidak dominan itu kan prosentasenya tidak terlalu banyak. Terlalu banyak dagingnya. Jadi kalau ansih daging ya nanti kita lihat dulu apakah itu RPH-nya aman atau tidak, benar. Halal atau tidak. Itu dia. Kadang kan yang membingungkan adalah kadang begini, mereka belanjanya kan di pasar ya, untuk misalkan kayak unggas segala macam. Nah, padahal belum tentu pasar itu penyembelihannya secara baik. Nah, nanti kalau untuk pedagang pasar-pasar itu sendiri itu bagaimana itu Bapak? Iya, sama halnya. Makanya yang didorong itu di hulunya. Dalam konteks ini adalah rumah potong unggas dan rumah potong hewannya. Ketika rumah potong hewannya sudah menyajikan produk halal, maka produk sampai kesininya kan insya Allah sudah diketahui kehalalannya. Tapi kalau proses di RPH RPO tidak kan tentu ini jadi atensi kita bersama begitu kira-kira. Tapi dari kalau tadi sudah disebutkan oleh Pak Wahid ya, yang sudah mendaftarkan sertifikat halal itu kan juga sudah banyak. Hampir separuh dari targetnya. Nah, itu apakah semuanya itu diterima atau memang ada coba nanti ada misalkan gugur karena memang ini tidak memenuhi syarat atau ada yang seperti itu Pak? Iya, pasti itu. Artinya tidak semua yang diajukan mesti memenuhi syarat. Misalnya kalau ada campuran fermentasi, misalnya ada fermentasi berarti kan tidak memenuhi kualifikasi misalnya. Kalau produk itu jadi tidak semua yang diajukan pasti tidak. Artinya itu harus melalui proses. Maka proses itu berlapis dilakukan oleh pendamping. Jadi pelaku usaha menyatakan diri produknya halal kan tidak pasti harus diakui pasti. Maka disitulah pendamping untuk melihat, datang langsung ke lokasi, melihat, memastikan bahwa produk itu betul-betul bersertifikasi halal. Nah, setelah itu baru diajukan ke komisi fatwa. Komite fatwa itu dibentuk oleh Menteri Agama untuk mempercepat proses sertifikasi halal itu. Kalau sudah oleh komite fatwa itu nanti dilakukan sidang, memastikan produk ini sudah tersertifikasi memenuhi kualifikasi halal. Maka baru kepada BPJPH yang mengeluarkan sertifikat. Jadi ada core bisnis yang bertahap yang dilakukan masing-masing. Kemudian tidak semua proses itu mesti lulus. Kalau tidak lulus maka kembali ke awal. Kalau tidak lulus berarti diulangi dari awal lagi. Dari awal nanti ya. Dan disinilah peran untuk saling adanya aspek pembinaan. Jadi masyarakat adalah dididik, dibina untuk juga saling mengedukasi agar produk-produk itu betul-betul halal. Betul-betul halal, benar-benar. Dan tentunya kalau sudah benar-benar halal, tentunya aman untuk masyarakat untuk ya. Masyarakat dan dikonsumsi juga. Nah, itu dia ya Kang Mas dan Mbak Ayu. Nah, itu baru awal. Nah, nanti kita akan tanya karena ini adalah 17 Oktober 2024. Semua produk harus sudah bersertifikat halal tentunya. Nah, kira-kira nanti sanksi apa sih yang akan didapat nih kalau misalkan nih sampai belum atau tidak mau untuk mengurus yang namanya sertifikat halal? Nanti akan disampaikan oleh Bapak Wahid tentunya. Jadi kita akan istirahat sebentar Kang Mas dan Mbak Ayu dari Jateng Bicara. Jateng Gayang Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Masih di Jateng Bicara Kang Mas dan Bayu, dan masih ngomongin tentang sertifikat halal bersama dengan Pak Wahid Arbani tentunya. Nah, ini untuk sertifikat halal gratis ini masih ditunggu nih Kang Mas dan Bayu sampai dengan 17 Oktober 2024. Itu tandanya masih ada beberapa bulan lagi. Nah, bagaimana ini Bapak kalau misalkan ternyata sudah diberi cukup waktu untuk melakukan sertifikat halal dan nanti setelahnya tidak melakukan sertifikat halal, apakah ada teguran atau bagaimana selaku Satgas ini nih sertifikat halal ini Bapak? Monggo silakan. Jadi memang betul ya, sesuai undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memang ada ketentuan maksimal semua produk yang beredar masuk dan diperdagangkan di Indonesia, terutama produk-produk kuliner ya, makanan, minuman itu tanggal 17 Oktober 2024 itu maksimal untuk tersertifikasi halal. Maka bagi produk-produk yang
beredar itu tidak tersertifikasi, tentu akan ada langkah-langkah hukum. Ya, langkah hukum itu bisa dalam bentuk teguran, pembinaan, kemudian mungkin lebih tinggi lagi nanti sampai ke sanksi-sanksi administratif lainnya. Dan ketentuan itu memang kita sebenarnya inginnya menghindari itu semua. Ya, artinya betul, kita betul. lebih memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat ini memiliki kesadaran. Nah, inilah perlunya sosialisasi informasi, dan kita inginnya tidak kemudian dipotong, nanti akan diberi sanksi ini. Nah, orang mau berusaha mau hidup diberi sanksi kan kasihan. Betul. Jadi tapi kadangkala memang dalam beberapa hal itu ada sesuatu hukum yang mengatur itu dalam rangka untuk memastikan bahwa seorang itu on the track sesuai dengan ketentuan, bisa menjaga keteraturan itu. Intinya hukum itu sebenarnya kan menjaga keteraturan. Karena memang sebagian besar ya, mungkin kita bicara sikap dasar manusia itu kan seringkali egois. Ya. Kadang-kala orang itu salah satu contoh ciri egois itu begini. Orang itu cenderung misalnya diberikan sedikit kekuasaan saja, cenderungnya dia menyalahgunakan kekuasaan. Contoh misalnya, kalau di sini mungkin tidak ada ya, di beberapa daerah mungkin ada orang yang ketika ada orang meninggal dunia itu loh, kemudian mau dibawa ke makbarah, ke kuburan, itu kan di depan itu kan ada yang bawa sepeda motor, bawa bendera. Betul. Ketika dikasih bendera merah, kuning atau hijau di depan itu kan luar biasa. Gayanya itu seolah-olah semua kendaraan yang dari depan itu harus minggir. Gitu. Sehingga ini ciri dasar kita itu kan punya sikap egoistik, kecenderungannya diberi sedikit kekuasaan saja semua orang yang di depan itu harus minggir semua. Nah, ini salah satu contoh, sehingga sesungguhnya ini ketentuan peraturan perundangan ini tadi di awal tadi kami katakan jerbasuki dalam rangka mengatur keteraturan, bukan dalam rangka untuk memaksa. Jadi sebenarnya kita lihat dari sisi edukasi, nilai pendidikan, pentingnya halal, sehingga kalau tidak dilaksanakan maksimal tanggal 17 Oktober 2024 ini tentu akan ada beberapa sanksi. Nah, kita tidak usah bicara sanksinya, tetapi lebih fokus kepada memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya halal itu. Saya kira itu. Baik. Nah, kalau untuk sehati sendiri nih Pak. Nih, ini kan berakhir kan di tanggal 17 Oktober. Apakah nantinya itu akan ada program yang sama ini untuk hal yang gratis-gratis begini lagi atau bagaimana nanti ke depannya? Ya, ini kita masih menunggu berikutnya ya, saya kira ya. Kami kira perlu nanti kita tunggu kebijakan pemerintah selanjutnya. Saya kira yang jelas memang kewajiban 17 Oktober itu keharusan, ini amanah undang-undang. Undang-undang konteks ini adalah Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang self declare sendiri. Kita kan punya target nih 209, sudah tercapai 153 hari ini. Nah, tentu setelah itu apakah ada lagi ya, nanti kita lihat lagi. Tentu tadi saya matur bahwa di sana ada menggunakan dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, ketersediaan anggaran tentu akan dilihat juga. Apakah anggarannya untuk kepentingan itu masih ada. Kita berharap mudah-mudahan masih ada. Maka ketika ditanya, ini setelah target ini terpenuhi 209, apakah kita ada program lagi? Saya hanya mengatakan mudah-mudahan nanti ada lagi. Ini kan harapan yang kemudian nanti direspon pemerintah dalam konteks ini melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sehingga akselerasi program self declare atau sehati ini betul-betul dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, terutama para pelaku-pelaku usaha. Namun demikian memang ada beberapa hal yang tentu menjadi perhatian kita. Kalau di Undang-Undang 33 itu kan ada batas maksimal masa berlaku kan, kayak SIM itu kan 5 tahun gitu. Kalau ini ada juga atau Pak? Sesuai Undang-Undang 33 itu berlaku 4 tahun. 4 tahun. Tapi karena pentingnya sertifikasi halal dan khawatir akan membuat kesulitan gitu, maka kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2023 dalam tentang Perpu 2 2022 ya, itu kemudian Cipta Kerja itu kemudian masa berlakunya tidak dibatasi. Terus itu dengan catatan tidak ada perubahan bahan dan tidak ada perubahan bahan itu dalam konteks komposisi. Komposisi bahan tidak mengalami perubahan dan kepemilikannya tidak berubah. Maka ini bisa sampai
terus menerus. Ini tentu mengembirakan. Iya. Karena kalau 5 tahun sekali kan butuh biaya yang tidak mudah. Itu betul, seperti nikah itu, sekali untuk seumur hidup. Sekali untuk seumur hidup, ya. Nah, kalau misalkan ini Pak, mengurus secara mandiri. Nah, itu kira-kira mungkin Kang Mas dan Mbak Yu juga penasaran ini biayanya berapa itu Pak? Iya. Kalau mengurus secara mandiri itu ya berbeda-beda, tergantung jenis produknya apa yang mau dilakukan itu, dan itu pembiayaannya sudah diatur semuanya. Mungkin secara teknis nanti bisa kita diskusikan di lain waktu. Tapi pada langkahnya itu hampir sama. Kalau pendampingan tadi yang saya berikan itu dilakukan dibantu oleh pendamping, kalau ini kan mandiri, maka prosesnya alurnya pelaku usaha itu melakukan permohonan sertifikasi halal. Berarti online atau online. Ya, semua menggunakan sistem online. Itu untuk yang mandiri ya. Jadi mendownload aplikasinya dulu. Si halal. Si halal. Si halal. Kemudian melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Apa saja itu? Misalnya data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produknya bagaimana, dokumen sistem jaminan produk halalnya. Kemudian dikirim oleh pelaku usaha melalui sistem online tadi, terintegrasi langsung. Kemudian dari BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen, jadi langsung ke pusat di sistem si halal itu. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan pemeriksaan, maka si pelaku usaha nanti akan dipilihkan atau memilih mana yang menjadi lembaga pemeriksa halal. Jadi di dalam proses sertifikasi halal untuk yang reguler itu, yang reguler kan, itu ada pemilihan atau penunjukan atau bisa dipilih oleh pelaku usaha atau dipilihkan BPJPH sesuai dengan kesepakatan di sistem itu, untuk menetapkan siapa yang nanti akan menjadi pemeriksa halal. Emang ada pilihannya, ada siapa saja itu Pak? Banyak, pemeriksa halal itu banyak. Jadi kalau dulu selama ini itu kan yang ada hanya LPPMUI. Nah, sekarang LPPMUI ada, Surveyor, Sukovindo, Wali Songo Halal Center. Ada juga di sini. Dan beberapa yang jumlahnya cukup signifikan. Dia bertugas bertanggung jawab untuk melakukan proses pemeriksaan, pemeriksaan bahan melalui sistem online dan nanti akan ke lokasi. Nah, dari situlah kemudian proses berjalan. LPH selama, kalau BPJPH tadi butuh waktu 2 hari untuk melakukan proses pemeriksaan, memilih lembaga pemeriksa melakukan proses pemeriksaan dan atau menguji kehalalan produk langsung ke lokasi, itu kurang lebih membutuhkan waktu 15 hari. Dan di sana salah satunya di pelaku usaha itu harus ada penyelia halal. Apa itu Bapak? Jadi semacam orang yang ditunjuk oleh perusahaan atau pelaku usaha itu untuk menjadi penjamin pelaksanaan halal di tempat itu sendiri. Sehingga kayak perwakilan gitu. Betul. Orang ini nanti yang diberi tugas khusus dilatih untuk memastikan produk ini akan halal terus. Sehingga kan ada jaminan tadi. Jadi tidak kemudian proses di awal halal, tapi di proses berjalannya nyamping-nyamping dikit lah. Ini tugas penyelia. Penyelia itu adalah orang yang diikutsertakan dalam pelatihan dari perusahaan itu sendiri, yang ditunjuk oleh perusahaan, diikutsertakan dalam proses pelatihan yang dilakukan lembaga pemeriksa, dan kemudian dia akan ikut melakukan mengawasi sendiri. Mengawasi saat proses ini sudah berlangsung. Kemudian baru diajukan ke Majelis Ulama Indonesia. Jadi setelah 15 hari kerja tadi, proses itu diajukan ke Majelis Ulama Indonesia melalui sidang fatwa halal. Jadi di Majelis Ulama Indonesia itu ada lembaga atau komisi, namanya Komisi Fatwa Majelis Ulama. Salah satu tugasnya adalah untuk melakukan sidang fatwa halal. Jadi diberi waktu 3 hari kerja. 3 hari kerja. Kemudian setelah itu disampaikan ke BPJPH selama kurun waktu 1 hari. BPJPH menerbitkan sertifikat. Jadi paling tidak ada waktu 21 hari. Prosesnya itu ya Pak ya. Untuk proses itu bisa menggunakan
PTSP Halal Go ID atau si halal. Oh, atau si halal. Ya, si Jadi halal. boleh memilih sendiri ya. Sendiri. Kita memilih yang mana gitu. Nah, kalau yang gratis yang sehati ini, apakah juga ada yang ditunjuk untuk mengawasi, memastikan nantinya ini akan halal atau itu atau bagaimana, Pak? Tadi pendamping tadi. Oh, pendampingnya. Pendamping tadi. Jadi kalau di reguler itu pemeriksa, kalau di proses sehati tadi pendamping halal. Oke, Nah, jadi pendamping halal itu melakukan proses pendampingan terus dan itu dilakukan bagi unit-unit usaha kecil tadi. Mantap. Berarti memang semuanya mau baik itu yang gratis ataupun yang reguler itu sama ya Kang Mas dan Bayu, jangan khawatir gitu kan. Karena semuanya juga pasti melalui jalur-jalur yang memang sudah ditentukan atau proses-proses yang ditentukan untuk menuju benar-benar halal seperti itu ya. Sampai kemudian jadi kalau misalkan di kemudian hari ditemukan bahwa ada ketidakcocokan antara data yang diberikan dengan fakta yang terjadi, maka kemudian dilakukan review. Dan itu dimungkinkan dilakukan, makanya perlu ada pengawas halal. Nah, ini saat ini sedang dibangun sistem pengawasan halal terhadap produk-produk yang sudah tersertifikasi halal, tetapi ketika ada laporan dari masyarakat, oh ini diduga bahwa ini tidak betul-betul halal, maka disitulah tugas peran dari pengawas halal. Dan ini salah satu tugas pokok fungsi BPJPH atau Kementerian Agama. Ini nanti sedang dilakukan proses pengisian posisi dan jabatan pengawas halal. Ini on proses. Iya, biar makin mantap lagi ya Pak ya. Sehingga tidak hanya ini proses halal aja, tetapi di situ terakhir harus ada pengawasan. Jadi semua proses organisasi kan ada proses planning, organizing, actuating dan controlling. Nanti harus ada proses yang terakhir controlling, pengawasan itu. Oke, jadi memang dipastikan semuanya akan berjalan aman ya. Baik, kalau begitu kita akan istirahat lagi nih Kang Mas dan Bayu, sebelum nanti kita akan balik lagi dengan closing statement dari Pak Wahid Arbani tentunya. Jadi buat Kang Mas dan Bayu tetap di Jateng Bicara. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Sudah masuk di segmen terakhir di Kang Mas dan Bayu di Jateng Bicara hari ini. Tentunya mungkin yang terakhir akan disampaikan oleh Pak Wahid Arbani di segmen ini. Monggo silakan sebagai closing statement Bapak. Matur nuwun, khairunas yang fa'um linas, sebaik-baik manusia itu memberikan manfaat kepada manusia lain. Aktivitas percepatan halal ini sesungguhnya dilakukan dalam rangka untuk memberikan nilai manfaat bukan hanya diri, tetapi juga untuk masyarakat umum. Jadi semua produk pelaku usaha itu ketika mendapatkan sertifikasi halal itu istilahnya mangan rambak karo pecel. Mangan rambak karo pecel. Dunia ini kecanda, akhiratnya kecekel. Amin. Jadi percepatan halal itu berfungsi untuk bagaimana meningkatkan produk usaha itu dengan baik, lebih baik, kemudian customer bertambah, keamanan, kenyamanan terjamin, tetapi dari sisi syar'inya juga akan terpenuhi, dari sisi akhiratnya terpenuhi. Jadi dunianya kecanda, akhiratnya insya Allah kecekel. Amin, amin. Itu harapannya ya Pak. Amin. Mangan pecel pakai ramba. Iya benar ya Pak. Mangan rambak karo pecel. Mangan rambak karo pecel. Dunia ini kecanda, akhiratnya kecekel. Nah itu yang perlu digarisbawahi untuk siang hari ini Kang Mas dan Mbak Yu ya. Jadi yang belum mengurus sertifikat halal segera saja langsung diurus, dan kalau ingin menghubungi bisa langsung dibuka di kemenak.jateng, itu nanti bisa dicari informasi di situ, atau mungkin ada hotline-nya, nomor telepon yang bisa dihubungin Bapak, atau WA atau itu ada tidak Bapak? Ada. Nanti di Satgas Halal itu bisa agar bisa dibantu untuk melakukan proses itu. Siap. Nanti akan disampaikan oleh Pak Wahid. Jadi Kang Mas dan Mbak Yu kalau misalkan masih bingung ya, nanti bisa langsung WA saja karena itu pasti akan direspon ya Pak. Insya Allah di Sekretaris Halal ya. Ini Mas Rida nanti di 081 932 05 0911. Oke, itu dia ya. Jadi nanti di akhir acara akan kita tulis di situ nomor WA mana saja yang akan bisa dihubungin Kang Mas dan Bayu untuk mengurus sertifikat halal. Ya sudah, kalau begitu saya Dian Risti pamit undur diri dari Jateng Bicara. Pak Wahid juga terima kasih sudah berbagi ilmu dan informasi untuk Kang Mas dan Bayu yang sangat bermanfaat siang hari ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Kang Mas dan Bayu.